Assalamualaikum, salam kepada kita semua, saudara. Kita akan menerima firman-Nya, ya saudara. Firman itu bukan cuma perkataan, tetapi firman itu harus hidup. Dan firman yang hidup adalah Roh Kudus. Ya. Yohanes 6 ayat 63, Tuhan katakan, sesungguhnya perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi saudara, memang kita di dunia ini berawas-awas, sebab banyak orang bisa meniru firman Tuhan. Mereka bisa mengatakan suatu tulisan-tulisan yang memang berdasar kepada kitab suci, tapi rohnya berbeda. Ya. Kalau roh politik yang sampaikan, ya bahaya. Jadi itu, saudara. Memang gak sepintas selalu semua bagus. Nah, banyak hal-hal di dunia ini menyesatkan itu bukan langsung menyesatkan. Dia akan menyatakan yang benar dulu, yang bisa diterima orang. Tapi yang paling berbahaya itu spiritnya itu. Agen-agen setan juga ada, mereka menyelusup. Ya. Banyak orang itu mungkin nggak kelihatan, nggak tahu, atau mungkin sekedar tahu sedikit. Tapi bagi kami sangat gamblang. Nah, Tuhan juga katakan, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bahkan begitu jauh Tuhan telah ungkapkan, mereka itu datang kepadamu memakai bulu domba. Ini kalau dia dari luar, ya memang domba yang asli kalah tuh. Hamba Tuhan yang asli bisa kalah loh. Hamba Tuhan yang asli kadang-kadang nggak kelihatan. Hamba Tuhan yang benar malah. Tapi hati-hati spirit itu, rohnya itu. Iblis juga menggoda Adam dan Hawa, dia pakai firman. Dia bilang, bukankah Tuhan berfirman? Kau main, dia bilang sama Hawa, bukankah Tuhan berfirman, jangan kamu makan semua buah yang ada di taman ini. Oh, Hawa bilang, salah ular. Tuhan bilang, kami boleh makan semua buah-buah. Dia pancing lagi ini ular ini. Tapi cuma buah pengetahuan yang jahat dan yang baik, jangan kami makan. Dia bilang, aduh salah kamu Hawa. Kalau kamu makan itu buah, matamu akan tercelik dan kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Bayangkan saudara, ya. Jadi hati-hati saudara. Nabi palsu, dia akan berkata kepadamu firman Tuhan. Ya. Yang kamu dengar firman Tuhan. Tapi hati-hati saudara. Dari 100% yang dia sampaikan, ada 10% itu bahaya. Itu bahaya soal spirit. Jadi saudara, kita harus punya standarnya. Kalau kita masih orang baru bertobat, bolehlah. Tapi kita ini orang-orang sudah makin peka, makin dewasa, makin satu kesalahan fatal. Ya. Seorang anak, dia bisa salah, anak baru jalan, baru belajar bicara. Dia salah, orang, oh bagus. Iya, pintar. Sayang lagi. Anda kalau sudah jadi misalnya orang kongres, atau politikus, atau orang pejabat, Anda salah bicara satu kata, bahaya. Ya? Itu saudara. Oke. Kita akan baca firman Tuhan pada Matius 6 ayat 63. Jadi ini suatu peringatan awalnya. Kita waspada, di dunia ini bukan sedikit yang asli pasti ada. Tapi palsu juga banyak sudah. Itu saya maksudkan. Tuhan saja sudah prihatin. Hati-hati. Tuhan bilang, bagaimana cara kamu mau mengetahui nabi palsu itu dengan yang bukan? Tuhan bilang, dari buahnya. Buah itu apa saudara? Akibat, dampak, ya, yang ditimbulkan, itulah buah saudara. Kalau seorang yang sebenarnya diurapi, orang yang sudah selamat, dia diberkati, penuh dengan karunia Roh Kudus, kemudian dia dipengaruhi sesuatu pribadi lewat ajaran,
Kemudian dia mulai merosot. Dia mulai dari hidup kudus menjadi kudis. Ya. Dia mulai merosot, mulai kehilangan karunia, mulai kehilangan urapan. Itu jelas sudah dia tersesat. Bahkan dia kehilangan keselamatan. Tuhan bilang itu nabi palsu itu seperti serigala. Dia memangsa. Apa yang dia mangsa? Bukan uang Anda yang dimangsa. Memang uang juga bisa. Itu juga sering. Yang dia mangsa, ya, Anda punya keselamatan, Anda punya urapan, Anda punya pengetahuan, Anda punya kebenaran. Itu dimangsa habis. Saya sampai titik sekarang ini, waktu ini saya sudah melihat orang-orang yang dulu selamat, diurapi, kudus sekali, dipakai Tuhan. Akhirnya banyak yang mati dalam dosa. Kenapa? Ini nabi palsu bekerja. Ya? Orang-orang juga yang punya motivasi nggak benar itu jadi alat iblis itu. Jelas. Bikin perpecahan, konflik, benturan. Orang-orang cuma cari panggung itu, pendagingnya motivasinya. Oke. Jadi ini peringatan aja saudara. Ini memang hamba Tuhan harus selalu mengingatkan. Kalau hamba Tuhan bukan hamba Bapak Yahweh, cuma hamba upahan, dia bilang pusing amat. Yang penting dia khotbah gagah, bagus, orang bisa ketawa-ketawa lah. Ya seperti itu. Itu nabi-nabi palsu banyak sekali itu seperti itu. Mereka pintar di panggung. Tapi itu bukan jaminan saudara, bukan jaminan. Hamba Tuhan juga yang sejati, dia harus kuasai panggung ya. Dia harus belajar homiletik, itu benar. Tapi dia mengutamakan ya ketulusan, kemurnian. Nah, Oke, jadi kita harus capai suatu taraf di mana kita tidak diragukan ya. Baik di hadapan Tuhan kita tidak diragukan, itu yang utama. Bahwa kita mempunyai suatu relationship yang sangat intim, yang sangat kuat, sangat paten dengan Tuhan. Itu segala-galanya yang harus kita perjuangkan. Oke, coba kita buka Matius 6 ayat 3, silakan. Bacakan. Ayat 23. Jika matamu Tidak. jahat, Matius 6 ayat 63. 63. Matius 6 Ayat 33 sorry. ayat 33. Iya. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim dan Amin. kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Nah, konteks ayat ini keluar ketika Tuhan mengajari orang tentang berkat. Jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi ini, ngengat dan karat merusak ya, dan lain sebagainya. Bahkan pencuri siap menerobos dan mencurinya. Kumpulkanlah hartamu di surga, di sana ngengat dan karat tidak merusak. Ya. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Anda kalau mengejar surga belum terlalu tepat juga, karena surga itu orang berpikir abstrak. Tapi kalau Anda mengejar Tuhan, Anda mencari Tuhan, Anda mencari hubungan yang lebih dekat, lebih intim, lebih paten, lebih sungguh dengan Tuhan, ya, itulah Anda menemukan lebih dari surga. Seperti orang menembak, Anda kalau cuma asal nembak, oh sasaran, kalau dia 10 meter aja, mungkin satu titik seperti bola tenis, ya bisa Anda cukup kena ya. Tapi dia kalau sudah 100 meter, Anda bisa memanah atau pakai senapan, itu agak susah, mesti perlu konsentrasi yang tinggi sekali. Orang yang sudah menguasai ilmu membidik, betul-betul dia harus begitu konsentrasi dan tenang dan harus tepat. Apalagi dia sudah lebih dari 100 meter, itu satu melenceng sekian ya derajat saja, 0, sekian derajat itu bisa melenceng jauh loh ya. Orang kalau mengejar surga dia pikir wah yang penting saya masuk surga, itu orang bisa nggak masuk loh. Kemungkinan nggak masuk. Saya dulu pikir
Menceritakan masih remaja-remaja. Wah, kalau saya yang penting masuk surga, biar di halaman ya sudah aman, enjoy. Itu kan cerita-cerita orang, si anak-anak. Yang penting surga. Ternyata bahaya loh. Orang kalau cuma berniat, ya yang penting masuk surga, bisa justru nggak masuk dia. Kalau yang pasti Anda untuk masuk surga apa? Ya? Anda harus membidik betul-betul di tengah-tengah. Ibarat kalau sasaran saya katakan, Anda bukan membidik saja di, ya seru sarkas itu. Kalau Anda pakai target, pakai teropong, ya, dia bisa. Anda harus bikin itu betul-betul di tengah-tengah sekali, tengah-tengah sekali. Baru Anda bisa kemungkinan besar ya masuk kena. Ya, apalagi kalau dia jarak jauh, saudara, ilmu membidik ya, membidik itu melenyang sekali 0, sekian saja, 0, berapa lah itu, mikron ukurannya, kecil sekali ya. Itu enggak kena itu. Orang kan biasanya bernafas, dia nafasnya naik turun, dia harus belajar nafas pelan sekali dan tenang. Kemudian dia membidik, dia tiba-tiba dia sudah yakin kena, tak lepas ya, kemungkinan kena. Kalau Anda mau masuk surga, Anda membidik hati Tuhan. Amin. Jadi saudara, ini saudara, ilmu keselamatan. Anda mau masuk surga, Anda harus membidik hati Tuhan. Anda harus mencari dia seperti permata yang mahal. Mencari siang dan malam, membina hubungan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, kekuatan, dengan seluruh totalitas hidup kita, dengan seluruh kehidupan kita. Kita mencari dia, kita membina hubungan dengan dia, kita menyenangkan dia. Ya. Saudara, Anda kalau punya cara seperti itu, saya yakin Anda tidak akan susah. Itu ilmu kehidupan. Ya. Ilmu kehidupan adalah konsentrasi. Kalau Anda konsentrasi sama Tuhan, Anda itu sukses. Loh. Biar dunia melilik, mungkin Anda masih dalam proses. Ya, coba lihat kalau bejana diproses dari tanah liat loh. Tanah yang hina ini diproses. Proses dibentuk, salah lagi, ada cacat, bongkar lagi, proses lagi. Tapi dia kalau sudah jadi bejana yang mahal, coba Anda lihat ada keramik kalang. Ini dia punya nilai, itu apalagi sudah memang antik, nggak masuk akal kadang-kadang. Ya. Bisa sangat mahal, sangat mahal sekali. Bisa miliar, bisa triliun. Anda seperti itu. Ya? Jadi saudara, kalau Anda punya pola hidup seperti itu, ya, Anda aman. Dan saya percaya itulah yang paling terbaik yang bisa dicapai manusia. Bahwa Anda memiliki hubungan yang intim, yang erat, yang kuat, yang kokoh dengan Tuhan. Ya? Sebagai seorang pengajar, saya kalau mendidik orang seperti itu, dia sudah sampai. Ya. Sebagai penuntun, sebagai konselor, sebagai gembala, kalau saya bisa mengajar orang, kemudian dia mempraktekkan itu pola hidup seperti itu, bahwa orang bisa mencapai hubungan sangat intim dengan Tuhan, itu saya sudah sukses sebagai pengajar, sebagai gembala. Karena itu luar biasa, itu segala-galanya, saudara. Ya? Anda bukan saja punya sorga itu, Anda memiliki sang pemilik sorga loh. Amin. Tuhan memiliki Anda dan Anda memiliki Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran. Siapa yang dianiaya sini? So pernah dianiaya? Hah? Sampai di mana? Dipukul, berdarah-darah, dihina, sakitnya gimana? Anda belum apa-apa loh. Banyak-kali bersungut-sungut. Tuhan bilang, berbahagialah. Kenapa? Kalau engkau dianiaya karena kebenaran,
Tuhan bilang, kamu punya itu sorga. Amin. Kalau sorga Anda punya, berarti dunia ini juga termasuk, kita tahu. Haleluya. Saya bilang di dunia ini yang menentukan bukan orang-orang siapa, bukan jenderal juga, bukan presiden. Yang menentukan di dunia ini, sejarah dunia ini, anak-anak Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan intim dan erat dengan Tuhan. Dia memiliki otoritas sorga. Dan otoritas sorga itu bukan cuma di sorga, di bumi ini juga. Kalau dia bilang A itu terjadi, dia berdoa itu terjadi. Lambat atau cepat. Ya. Cuma ada kalanya juga dalam kehidupan ini apa yang kita pergumulkan seringkali juga belum terjadi. Ya. Bukan karena Tuhan yang kurang, kitanya yang kurang beriman. Amin. Pada umumnya begitu. Tapi ada juga Tuhan sudah menyatakan kedaulatan. Ya. Contohnya ada rekan kita hamba Tuhan sudah berdoa dengan keyakinan terbaik, dengan penyerahan terbaik. Beliau ya memang harus sudah saatnya. Ya. Sudah ditunjukkan dengan beberapa karunia sudah dari tahun lalu lagi. Bahwa Tuhan sudah waktunya. Sudah ditunjukkan. Tapi kita kan tetap harus optimis, tetap berdoa beliau. Tapi ya memang kalau Tuhan sudah waktunya, Tuhan punya kedaulatan yang jadi. Tapi kalau Tuhan masih luaskan, biar sudah kayak sudah masuk keluar rumah sakit, sudah pakai alat dan sudah segala macam. Kalau Tuhan berkenan dia masih mau hidup, dia pasti hidup dan sembuh. Ya? Tidak ada yang bisa membuat dia mengalami maut. Ada seorang sahabat hamba Tuhan juga dia bilang, manusia itu kalau bukan Tuhan yang cabut nyawanya, biar bagaimana tetap dia akan hidup. Tapi ya kalau Tuhan sudah cabut nyawanya, biar orang mau tahan pun bagaimana caranya, nggak bisa. Memang ada beberapa urusan itu ya Tuhan punya kedaulatan. Tapi pada dasarnya bahwa kita dalam hidup ini yang menentukan hidup kita adalah kita sendiri. Ya, ada dasarnya seperti itu. Kalau kita mau beriman, kita berjuang untuk sesuatu yang baik, itu luar biasa. Sudah tahu kalau Anda bergaul dengan Tuhan, itu luar biasa loh. Anda tahu Tuhan di mana, tinggal di mana. Ya. Nggak tahu toh? Ya orang bilang surga. Kalau surga itu bahasa Ibrani Samayim. Samayim itu juga bisa berarti langit, ya, angkasa, dan sesuatu yang sangat tinggi luhur, yang di tempat yang mulia dan sangat terhormat. Itu surga, mungkin begitulah. Tapi saya mau katakan, sebetulnya banyak di dunia ini melampaui akal kita, ya. Manusia itu, orang dari surga ke dunia ini bisa aja cuma sekejap, bisa aja. Karena itu kan cuma masalah ruang dan waktu. Dan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mungkin juga surga itu ada di suatu tempat yang bermiliar-miliar tahun cahaya. Bayangkan. Orang saja cuma hidup paling tinggi 100 tahun. Ini loh dia kalau pakai pesawat super cepat itu, supersonik. Dia pakai pesawat super cepat itu, dia sampai ke sana 1 miliar tahun baru sampai. Enggak, manusia tidak ada seperti itu. Tapi kalau kuasa Tuhan loh, itu dalam sekejap bisa tiba di sini, bisa aja. Jadi sebetulnya surga itu Tuhan bilang ada di antara kamu. Itu cuma sebatas iman kita. Kenapa? Itu kalau iman, di alam iman tidak ada pembatas. Anda saat ini berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, itu engkau ada di dalam hubungan dengan Tuhan, engkau ada di hadirat Tuhan. Jadi saudara, memang alam semesta ini banyak dia punya misteri, tapi boleh digambarkan bahwa seperti Adam dan Hawa, ya, ketika mereka dihalau keluar dari Taman Eden oleh malaikat
Ada malaikat yang menjaga gerbang Taman Eden itu. Bisa keluar ya Adam dan Hawa. Keluar. Karena mereka sudah berdosa. Saudara, dan mereka tinggal di suatu goa. Goa itu dia disebut namanya treasure. Goa harta. Itu Tuhan siapkan mereka tinggal di situ. Dan mereka sangat menderita karena mereka tidak tahu bikin api, saudara. Bayangkan itu waktu hari pertama mereka keluar dari Taman Eden, mereka tidak tahu bikin api loh. Sekian lama mereka tidak tahu bikin api. Jadi kalau malam gelap gulita. Sampai mereka nangis-nangis dan sangat berduka. Dan mereka bilang, kalau di Taman Eden tidak ada siang, tidak ada malam, di sana terang bro. Kemudian waktu mereka juga berdoa, mereka bisa lihat loh, itu Tuhan di hadiratnya itu, di sorga itu, dengan malaikat-malaikat yang menyembah dia. Mereka bisa lihat. Kan Taman Eden itu di bumi, saudara. Di bumi. Tapi mereka di bumi, mereka masih bisa melihat kehadirat dari Bapa Yahweh di surga. Apa ko dede? Bahkan mereka melihat malaikat-malaikat. Jadi Tuhan itu ada di suatu tempat, ya. Yang jelas suatu tempat yang sangat mulia. Anda tahu di dunia ini ada berapa dimensi sebenarnya? Menurut pakar itu ada 11 atau 12 dimensi. Jadi misalnya, contohnya bagaimana ya? Kalau satu dimensi bagaimana? Ya. 2 dimensi bagaimana? Misalnya kan apa? Lukisan. Ada yang 3 dimensi, dapat lihat 3 dimensi itu. Hidup dong. Seperti apa? Kalau 2 dimensi seperti Anda melihat lukisan aja. Foto. Tapi kalau 3 dimensi seperti dia hidup 3 dimensi. Ada 4 dimensi, ada 5 dimensi kelima. Itu ada penjelasannya nanti. Saudara, secara ilmiah ya. Nah, dimensi itu ada suatu dimensi dia tidak terhitung waktu di situ. Ya. Di sini kan dunia kenapa ada waktu? Karena ada perputaran bumi terhadap apa? Porosnya. Itu disebut waktu, siang malam. Siang malam. Ini menjadi ukuran waktu. Tapi ada suatu tempat memang nggak ada ukuran waktu di situ. Satu tempat di mana menjadi pusat daripada semua dimensi. Di situ tidak ada, saudara, surga itu tidak ada siang, tidak ada malam. No? Jadi suatu tempat yang sangat luar biasa. Ya. Pakar-pakar juga sudah mulai menembus sekarang bahwa mereka katakan ternyata manusia, mereka sudah teliti, ketika dia mati itu hanya jasadnya yang mati, tapi ada sesuatu yang sangat di luar jangkauan itu tetap hidup loh, itu yang kita istilahkan itulah roh manusia. Itu pakar-pakar sudah mulai menuju ke sana. Mereka ada bukti, mereka lihat iya memang tubuhnya sudah mati, tapi mereka deteksi, mereka lihat di aktivitas terakhir di otak itu ada kehidupan, dan itu sudah beralih ke suatu dimensi yang lain, beralih. Bayangkan. Nah, pribadi kita ini jasad ini sebenarnya nanti kalau misalnya orang pasti meninggal ya, itu kembali ke tanah. Tapi pribadi yang kita ini, yang roh ini akan beralih ke suatu tempat. Oke, saudara. Jadi hidup ini adalah tantangan yang menyenangkan, ya. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, aman. Nah, sebenarnya kalau kita punya hubungan kuat dengan Tuhan, pasti kita berhasil, nggak mungkin gagal. Karena nggak ada yang bisa menghadang saudara. Biar iblis pakai cara apapun, iblis itu bukan hebat, bukan kuat. Dia cuma licik. Dia tahu cara, taktik, tipu daya, muslihat untuk menghadang Anda, menggagalkan Anda. Kalau dia nggak bisa hantam langsung sama saudara,
Dia kasih benturan sama orang. Bahkan suami istri, kakak beradik, ya, teman dan lain sebagainya bisa disebut kasih bentrok. Jurus paling lihai, paling licik dari iblis selama ini adalah membuat perpecahan. Dari awal gereja itu hebat. Dia nggak sanggup loh. Tapi dia bermain dengan kelicikan, dia bikin bentrokan. Dia mulai bakar yang satu, provokasi, dia bangkitkan itu sampai mereka bentrok. Ya. Saudara. Tapi kita ini kalau kita dengan Tuhan, nah, itu saudara tidak usah khawatir. Ya. Jadi yang membahagiakan hidup ini, saudara, kalau Anda punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ya. Coba baca di Matius 7. Ya, Matius 7. Tuhan kata, carilah maka engkau akan mendapat. Ya. Tuhan katakan, carilah maka engkau akan mendapat. Mintalah maka engkau akan menerima. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Itu sebenarnya Tuhan katakan, kalau engkau mau sesuatu, engkau berdoa, engkau bergumul, engkau mencari, engkau akan menemukan. Kalau engkau mengetok pintu, artinya permohonan. Permohonan itu engkau sungguh-sungguh bermohon, ya. Tuhan bilang, siapa mengetok pintu, pintu akan dibukakan. Siapa mencari akan menerima, akan mendapat, ya, menemukan. Siapa yang meminta, dia akan diberi. Jadi yang Tuhan mau hidup ini sebenarnya apa? Tuhan ingin, ya, Anda mengenal Dia. Dan Anda punya hubungan yang erat dengan Dia. Jadikanlah Dia sebagai hartamu yang terbesar. Tuhan katakan, jangan kumpulkan harta di bumi, jangan karat merusak, bahkan pencuri bisa menerobos, orang bisa menipu dan lain sebagainya. Ya. Dia bilang, kumpulkan hartamu di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ pasti hatimu berada. Nah, kalau Tuhan engkau jadikan hartamu, maka di mana Tuhan ada, di situ hatimu ada. Aman sudah. Amin. Karena itu saya, pola hidup saya nggak cari teman. Kalau mau teman, saya orang paling luas juga, paling fleksibel. Mau kumpul teman, saya lebih banyak teman dari orang-orang lain. Sejak saya SMP saja sudah. Cuma saya mulai mengenal Tuhan di SMA, saya mulai membatasi. Lebih baik saya mencari pertemanan dengan Tuhan. Dulunya saya nggak merasa saya nggak dikasih Tuhan. Saya ini cuma cari, ibarat orang cari muka sama Tuhan. Dia pertama kan saya nggak ada hubungan dengan Dia. Saya mesti cari muka. Kalau ibadah ya pokoknya biar saya nggak diperhatikan lah. Saya bantu itu pelayanan, angkat sound system, bantu siang, 1 minggu 7 hari ibadah, pokoknya kemungkinan hadir terus saya 1 tahun setiap tahun. Jarang sekali saya kalau ada. Sedangkan di perusahaan itu, kalau lembur bos bilang, ada lembur ini, ada tugas ini. Saya bilang, bos, kita dengan bos itu dia udah maklum sama saya, enggak takut saya. Orang tak lain tunduk sama dia karena dia killer, memang bos killer. Tapi kalau saya dengan dia, saya enggak takut karena saya punya hubungan dengan Tuhan. Saya anggap biasa-biasa saja dia. Kalau dia mau paksa mau lembur, sorry bos, ada ibadah ini. Kalau saya sudah siap, kalau dia bilang, dia udah lihat dia tatap begini aja, wah dia enggak sanggup. Dia langsung bilang, boleh. Ya, silakan. Nanti yang lain yang lembur. Soalnya kalau dia mau paksa, saya bilang, udah bos, biar pecat enggak masalah. Saya nggak akan ini, saya ibadah. Saya utamakan Tuhan. Wah, langsung dia memang down saja. Karena apa? Karena roh kita menyala-nyala itu memang sampai orang-orang itu bisa, ya, mereka tahu, wah ini orang nggak bisa tawar-tawar menawar ini. Jadi secara praktis setiap tahun saya nggak hafal lah, karena ibadah terus. Ibadah, doa puasa, doa malam, waduh. Pokoknya kita kena salah setiap bulan itu ada 3 kali doa malam. Doa malam terus.
doa puasa, hadir tuh. Nah, kasih Tuhan. Akhirnya, lama-lama saya diperhatikan Tuhan. Nah gitu sudah. Jadi kalau pencapaian yang saya beruntung bahwa saya sudah dapat perhatian Tuhan loh. Ibarat orang ini saya cari perhatian sama bos. Saya sudah diperhatikan loh. Bahkan dia sudah ngomong sama saya. Bukan ngomong lewat hayalan saudara, ngomong langsung gini suara. Jadi itulah kebanggaan saya bahwa Tuhan udah bicara sama saya tentang masa depan lain-lain sudah. No problem. Jadi kasih Tuhan inilah saudara. Firman berkata, kalau engkau mencari Dia seperti mencari permata, ya, dengan segenap hatimu, segenap waktumu, ya, saudara mencari Dia. Apalagi sesudah saya dulunya saya suka meditasi, saya mau belajar ilmu, ya. Akhirnya saya alihkan di situ, saya berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau itu waktu berhubungan dengan Tuhan, kayaknya waktu dengan Tuhan itu sangat banyak loh. Kalau investasi itu, saya bukan investasi uang dengan Tuhan. Saya investasi energi saya, diri saya, kehormatan saya, tenaga, semua, pokoknya waktu. Saya sudah beri untuk Tuhan banyaklah. Kalau saya mau berbangga tentang misalnya investasi atau tabungan, kayaknya kalau saya mau ingat-ingat itu investasi saya dengan Tuhan itu di situ itu. Saya waktunya saya serahkan, energi saya, segala sumber daya ini Tuhan. Hubungan, penyembahan saya sudah beri sama Tuhan. Itu investasi saya. Mungkin kalau saya uangkan itu ya saya pakai cari uang, itu udah dapat uang banyak gitu. Dulu saya cari keluarga itu cari uang gampang, sekarang aja yang sulit. Dulu uang mengalir begitu, gampang sekali. Usaha ada kan, orang tua punya usaha, uang gampang loh hari-hari. Saya mau berapa aja, mau jajan berapa ada. Saya nggak terlalu nikmati. Saya ke sekolah aja ya, penting dapat uang, bisa jajan, minum cap tikus sedikit. Iya, SMA memang saya dulu orang masih duniawi ya. Memang sudah ada kena Tuhan sedikit, tapi belum bertobat. Belum bertobat betul-betul. Jadi ya masih minum hari-hari minum. Cuma nggak mabuk ya, minum aja. Ya, kalau mata sudah agak merah sedikit, sudah berani bicara sama gua. Cukup. Nah, hari-hari begitu saudara sekolah. Akhirnya jadi kecanduan. Tapi sekarang sudah bertobat lah. Nggak boleh hamba Tuhan minum sedikit, nggak boleh. Hilang urapan. Saya kalau pernah coba-coba merokok sedikit dulu, itu urapan langsung hilang, waduh, langsung mesti puasa lagi, mesti apa lagi, baru terasa itu ada urapan lagi. Nggak boleh itu anak Tuhan merokok, minum, nggak boleh. Ya, saudara, saya tidak tahu, banyak juga pendeta-pendeta ya, bukan di aliran-aliran apa, minum merokok juga mereka. Saya urapan dari mana ya? Nggak boleh, karena rokok itu kan itu racun loh. Ini baik Tuhan loh ini. Ya? Jadi kalau kita memasukkan suatu racun itu, kita sebenarnya menajiskan ini. Apalagi minuman keras, ya. Waduh, gimana? Nah, kasih nama Tuhan yang paling luar biasa. Kesimpulannya ya, ini singkat aja. Punya, miliki, pastikan Anda memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Anda akan jadikan Tuhan itu, penguasa semesta alam itu, sebagai temanmu yang paling dekat, paling karib, saudara. Jadi saya prinsip begini,
biar mungkin di dunia ini saya nggak banyak teman lah, dianggap kuper, dianggap bahkan bagi teman-teman yang lain mungkin saya sudah aneh-aneh lah. Ya biar aja mereka beranggapan begitu. Tapi saya akan mengejar sesuatu yang lebih berharga. Ya. Saya sayang juga bahwa banyak teman-teman sudah berpulang. Ya, saya nggak pasti mereka selamat dan enggak, itu mungkin juga saya agak ada penyesalan di situ. Saya juga sayang mereka. Minimal saya berdoa. Ya. Tapi hidup ini untuk tujuan yang lebih besar. Hari-hari ini saya rindu kalau boleh semua bangsa-bangsa diselamatkan. Jadi suatu tujuan yang lebih besar. Bukan karena saya rindunya juga bangsa-bangsa diselamatkan, tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu kerinduan Tuhan paling dasar, paling dalam, ya, keinginan Tuhan, ya. Kamu tahu keinginan Tuhan apa? Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Itu isi hatinya, itu yang pasti, saudara. Saudara tahu, bayangkan, satu jiwa selamat, seluruh surga bertempik sorak termasuk Tuhan loh. Sangat senang. Bayangkan kalau seluruh bangsa Indonesia diselamatkan. Oh, pesta di surga itu sampai kekekalan. Ya? Bayangkan kalau segala bangsa diselamatkan, saudara. Pokoknya Tuhan itu bisa nari-nari loh. Beribu-ribu tahun dia nari-nari. Karena senang ya. Senang. Itu. Jadi saya pilih biar aja mengecewakan teman, mengecewakan orang-orang. Saya cari pertemanan yang karib dengan Tuhan. Dan saya sudah lakukan itu. Hari-hari ini kalau saya review, saya berhasil. Karena Tuhan sudah mulai pakai saya. Ya. Tuhan sudah bicara sama saya loh langsung. Bukan lagi lewat mulut orang atau mimpi. Bicara langsung. Dan Tuhan sudah beracara, bukan banyak kali secara tidak langsung lewat keluarga, lewat anak-anak. Tuhan mau ke surga, ke sini. Tuhan buka segala hal, banyak hal. Nah, kasih dalam Tuhan inilah kekayaan saya, ya. Saya miliki permata yang mahal, itu adalah Bapa Yahweh. Dan selalu tahu Yeshua Masias, saya buka secara gamblang. Yeshua atau Yesus Kristus yang orang kenal adalah Mesias Juru Selamat. Dia itu adalah Tuhan semesta alam, Yahweh. Dia adalah Sang Firman. Siapakah Firman itu? Dia adalah jiwa Tuhan. Ya. Saya katakan, ada tiga, saudara. Tuhan menciptakan manusia. Ada tiga aspek. Ya. Ada aspek fisik, ada aspek kejiwaan, jiwa, ada aspek roh. Karena Tuhan memang begitu. Dia ada fisiknya di surga itu disebut Bapa. Adalah super existence. Eksistensi paling super. Ya. Bertakhta di surga itu adalah Bapa, itu adalah fisik dari Tuhan. Ya. Saya tahu rohnya saudara nggak bayangkan lagi. Roh saya saja, roh kita Anda nggak bisa. Ya. Nggak bisa mau misalnya lukiskan bagaimana, ya. Begitu juga Tuhan, ada rohnya. Jiwanya itu kebenaran. Kebenaran itu adalah jiwa Tuhan. Kebenaran dan keadilan. Udah itu firman, katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Satu pribadi, bukan tiga, saudara. Orang mengatakan Tuhan itu tiga pribadi. Itu salah besar. Ya. Tuhan itu satu pribadi. Seperti Anda ini, ada roh, ada tubuh Anda, ada jiwa Anda. Tuhan itu seperti itu. Kalau Anda baca kitab Adam, baru Anda juga jelas. Saya sudah dibukakan agak lama ini. Tapi saya sudah pasti juga waktu saya baca kitab Adam dan Hawa, mengisahkan bagaimana Adam dan Hawa dan keturunannya, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Siapa istrinya Kain, siapa istrinya Habel. Habel meninggal, Kain
Habel kan belum kawin waktu itu, waktu meninggal. Jadi Set yang ganti itu Set yang kawin dengan calon istrinya Habel, namanya Sapa, dan semua yang tidak tercantum di dalam uraian Kejadian di situ semua ada. Itu kitab Henok, dan saya yakin memang tidak tertulis bahwa kitab Henok kitab Adam itu ditulis oleh Henok, turunan ke-6 dari Adam. Mereka masih ketemuan. Jadi kira-kira Adam bertemu mungkin 100, sudah usia 100 tahun atau lebih. Dia bisa turunan ke-6-nya itu yaitu Henok. Henok itu ketemu dengan dia, bicara muka dengan muka. Di Henok itu ahli kitab pertama. Pasti dia yang tulis semua itu. Tidak ada yang lain. Banyak pakar-pakar ya pakai teori, pakai ini segala. Ya susah. Kalau pakai wahyu gampang. Wahyu itu tepat, tidak pernah salah. Pasti kitab Adam dan Hawa itu tulisannya Henok, turunan ke-6 dari Adam. Ya, di situ Tuhan mengatakan dengan gamblang, waktu Adam merengek-rengek dan berpuasa dan sangat menyesal, bahkan mereka tidak mau hidup lagi. Ya, mereka tidak mau hidup, bahkan mereka sangat lemah ketika berpuasa, terjatuh dari suatu jurang yang tinggi di suatu gunung, dan itu hancur tubuh mereka. Karena Hawa juga lihat Adam sudah jatuh, dia juga ikut sama Adam menjatuhkan diri. Mereka mati sudah. Tapi Tuhan Maha Baik, Maha Kasih. Tuhan membangkitkan mereka lagi. Ya. Kemudian Adam berkata, Tuhan, kalau memang kami tidak dikembalikan ke Taman Eden, biarlah kami tidak usah kami hidup, Tuhan. Mereka sudah berbicara seperti itu. Tuhan katakan, Tuhan sangat terenyuh hatinya. Tuhan sangat mengasihi dan berbelas kasihan. Tuhan katakan, Adam, engkau akan kukembalikan ke Taman Eden waktu aku menjadi daging dari keturunanmu. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan menebus engkau pada hari ke-5.5. Tuhan katakan. Bukan hari ke-5 ini. Hari ke-5 menurut hari ke-5 Tuhan. Ketika hari ke-5 Adam juga, oh Tuhan, sudah hari ke-5. Apakah saya? Tuhan bilang, Adam, itu bukan hari ke-5-mu, hari ke-5-ku. Jadi saudara tahu, di milenium ke-5 itu, Bapa Yahweh Tuhan semesta alam, dia yang berlembaga menjadi ya juru selamat Yeshua HaMashiach. Banyak orang berteori ini. Itu istilah putra itu bukan benar-benar dia anak. Masa Tuhan nggak ada istri loh. Dia disebut anak Elohim, benar. Dia disebut nabi, benar, nabi terbesar. Dia rasul terbesar. Dia imam, benar, dia imam. Dia guru, benar, dia guru. Dia raja, benar, dia raja segala raja. Iya dong, bukan cuma putra dia. Dia anak Elohim. Dia juga menyebutkan dirinya anak manusia. Ya. Dia manusia 100%, iya benar. Namun dia juga Tuhan 100%, iya benar. Ya Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Jadi bagi orang-orang hamba Tuhan masih bingung. Tuhan ini suatu pribadi, 3 pribadi. Kesian. Anda harus punya suatu hubungan dengan Tuhan. Dan yang disebut wahyu. Wahyu itu tidak pernah salah, tidak mungkin salah. Ya. Juru selamat itu cuma satu. Kalau Anda bilang Bapa itu satu, anak itu sendiri, nah, berarti juru selamat kita ada 2. Gitu? Di perjanjian lama Bapaknya bilang, hanya aku juru selamat. Ternyata Mesias datang, dia bilang, akulah juru selamat. Hanya satu yang awal dan akhir. Di kitab Wahyu, Yesus HaMashiach katakan, akulah sang awal dan akhir. Apakah Tuhan berdusta? Tidak, saudara. Itu memang satu pribadi itu. 3 aspek. Ya? Sehingga Anda jangan dibodohi nanti. Agama lain mereka datang,
Mereka bilang, wah kamu agamamu sesat. Ya, kamu punya Tuhan 3 kan? Bahkan ada anak, no? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. 3 kamu punya Tuhan. Nanti mereka bawa ke agama mereka. Ya, kalau Anda tidak punya pemahaman yang benar, Anda harus tahu itu. Kita punya Tuhan bukan 3. Satu pribadi, 3 aspek atau 3 peranan. Ya. Seperti Anda ada fungsi kejiwaan, berpikir, emosi. Ya. Itu jiwa Anda. Anda punya intelektual termasuk jiwa. Ada juga yang fisik Anda, ya. Ada juga yang adalah roh. Ini berbeda. Anda berhubungan dengan Tuhan bukan lewat pikiran loh, lewat roh, ya kan? Nah, Anda menyentuh benda ini nggak bisa cuma roh. Anda harus fisik Anda yang bergerak, ya kan? Kemauan Anda itu termasuk adalah roh, ya. Jadi roh ini menggerakkan pikiran, yaitu jiwa Anda berpikir, kesukaan Anda itu jiwa, ya. Pengetahuan Anda itu jiwa. Misalnya Anda mau pindahkan ini sesuatu benda, nah, Anda bukan cuma satu keinginan, tapi suatu pikiran dan kemudian tindakan fisik, gitu, ya. Hari kasih dalam Tuhan, satu hal kembali, milikilah harta itu, harta yang benar, harta yang sejati. Kalau Anda sudah menjadikan Tuhan itu sebagai harta, Anda kejar itu siang dan malam, mengorbankan waktu, segala bahkan kehormatan Anda korbankan, benar-benar Anda persembahkan, mencari hubungan dengan Tuhan. Saudara, Anda akan menemukan Dia, karena Tuhan berkata, barang siapa mencari, dia akan menemukan. Barang siapa mengetok pintu-pintu pasti dibukakan. Barang siapa meminta, kepadanya akan diberi. Kalau Anda mencari Tuhan dengan begitu, sebegitu, saya percaya ini pencapaian terbesar. Hari ini saya boleh berkata, saya memiliki harta yang hebat. Saya memiliki Tuhan sebagai harta. Dan bukan saja saya memiliki Dia, Dia yang terlebih memiliki saya. Ya. Oke? Jadi itu kasih dalam Tuhan itu sesuatu yang pasti. Dia akan membuat kita damai sejahtera, tidak tergoyahkan, ya. Dunia boleh gonjang-ganjing segala masalah, tapi kita yang memiliki Tuhan, kita kok tidak tergoyahkan, ya. Tidak takut, tidak bimbang, tidak cemas. Memang fisik ini kadang-kadang bergumul, tapi semua itu kita pada dasarnya tidak tergoyahkan. Bahkan kita lah yang akan menentukan dunia ini. Kalau kita berdoa, dunia ini diberkati, dunia ini diberkati. Kalau kita berdoa, wabah, saudara. Di dunia ini saya nggak pernah dengar orang berdoa, ya. Tapi saya pernah berdoa berulang-ulang waktu COVID. Saya berdoa semua bisa COVID dipatahkan, bisa pandemi COVID dihancurkan. Dan saya lihat benar itu terjadi. Ya. Sorry, saya nggak pernah. Kalau di sini banyak juga cukup banyak saksi saya, jemaat-jemaat, bahkan di jemaat-jemaat yang lain di gereja saya. Saya pun mendengar berdoa untuk bisa daripada wabah pandemi COVID itu dipatahkan. Dan segala permainan elit global yang jahat dipatahkan, hancurkan, ya. Saudara, itu terjadi. Jadi itu kasih Tuhan. Marilah saudara, milikilah Dia sebagai harta, ya. Berjuang terus, saudara. Memang manusia ada proses, tapi kalau itu perjuangan Anda, itu yang akan Anda capai, itulah pencapaian terbesar. Dan bagi saya mengajarkan kebenaran ini. Kalau Anda bisa mencapai itu juga kebahagiaan saya sebagai pengajar, sebagai penginjil. Saya mengajar sesuatu yang benar dan sangat tepat dan sangat sempurna. Itulah yang terbaik buat semua manusia. Hubungan dengan Tuhan semesta alam.
Oke, berbahagialah kita di Sabat Kudus ini. Saudara, sabat itu juga adalah sarana Tuhan, di mana Anda bisa 100% ada di dalam suatu keadaan yang relaksasi dan mulai berhubungan dengan Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita praktekkan itu dahsyat luar biasa itu sabat ini. Tapi di Indonesia ini kita masih juga ada keperluan-keperluan. Jadi sebetulnya kalau kita jalankan benar, sabat itu adalah waktu sangat sempurna untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Kita berdiam diri dan Tuhan yang akan bertindak. Kita hanya berhubungan dengan Tuhan, bermeditasi. Oh, kita menyatu dengan Dia, ya, dalam pujian penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Itu hari Sabat ini, saudara. Hari yang sempurna untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu luar biasa. Ya, banyak sekali keuntungan. Selain Anda akan mengalami damai sejahtera yang sempurna, akan terjadi pemulihan, revitalisasi pada tubuh kita, dan lain-lain sebagainya. Ya. Saudara, keuntungan dengan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu banyak, begitu luar biasa. Berbahagialah orang yang mendengar firman ini, yang mencari kerajaan surga itu, bukan saja mencari surga itu, mencari pemilik kerajaan surga itu. Amin. Anda cari pemilik kerajaan surga itu, maka itu akan menjadi kemenangan yang terbesar. Itu yang menjadi kekayaanmu yang terbesar dalam hidup ini. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Tuhan kebenaran-Mu sudah disampaikan, dan saya percaya ada maksud Tuhan bahwa kebenaran ini disampaikan sampai ke seluruh dunia. Bapa di surga, agar supaya semua orang mengenal Engkau, dan ketika mereka mengenal Engkau, maka segala sesuatu adalah seturut kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan. Saya akan sempurnakan, berkati para pendengar yang akan mendengar saat ini, bahkan yang kemudian hari mungkin menyimak lewat tayangan-tayangan YouTube dan lain sebagainya. Bapak, Engkau memberkati mereka dengan jamahan dan lawatan dari surga. Tuhan, tangan-Mu yang menjamah mereka. Engkau akan memberkati mereka, memberi kekuatan, memberi kepuasan, memberi otoritas pada mereka. Mereka menjadi sebagaimana kehendak dan rencana. Terima kasih Bapak, kami siap masuk dalam ibadah roh dan kebenaran, dan kami akan menaikkan doa. Beberapa permohonan, kiranya Tuhan, mujizat terjadi, terobosan baru terjadi. Apa yang kami ikat di bumi terikat sampai di surga. Apa yang kami orang lepaskan terus di surga. Demi nama Yesus HaMasiah, haleluya, amin.